Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita pada subuh ini adalah Surat Fussilat, surat yang ke-37, Fussilat, surat yang ke-37. Surat As-Saffat, surat yang ke-37. Halaman 448. Ayat yang ke-60 sampai ke bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal fawzul 'azim. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lizalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم la ilal jahim. Sampai di situ. Kaji kita pada pertemuan yang lalu sekedar untuk mengingatkan bahwa siapa saja yang beramal saleh, memperbuat berbagai macam ketaatan ibadah serta taqarrub kepada Allah, maka tidak lain dan tidak bukan itu untuk dirinya sendiri, sekaligus itulah bekal persiapan untuknya di akhirat nanti. Dan sejauh mana bekal persiapannya, segitu pula lah yang akan diterimanya nanti di akhirat sana. Khusus untuk orang yang beramal saleh, Allah akan sediakan ganjaran, balasan, fadilah, keutamaan yang berlipat-lipat ganda. Maka siapa yang ingin mempersiapkan tempatnya di alam sana setelah kematian, semenjak di alam barzah sampai akhirat, sampai di surga, hendaklah mereka beramal saleh. Kira-kira begitu kaji kita yang lalu, yang kita pelajari ketika itu surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 44, itu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada namanya istilah nuzul. Nuzul adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tamu. Lalu setelah tamu itu datang, disuguhkan, diberikan, dihidangkan apa yang telah dipersiapkan itu. Nun. Jangan panjangkan, kalau dipanjangkan artinya turun. Nuzul itu turun. Sekarang nuzul biasa saja, nuzul.
Bahkan ini kita baca ketika salat jenazah. Wa akrim nuzulahu. Akrim nuzulahu. Muliakan, baikkan, baguskan, istimewakan nuzul. Sesuatu yang akan engkau sungguhkan kepada yang mati ini ya Allah. Namanya nuzul. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang kita jumpai tentang nuzul ini. Nuzul itu bagi dua. Ada pertama yang berupa hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan, menyejukkan, menenteramkan. Itu berupa ampunan Allah, surga dengan segala macam kenikmatannya. Yang tertinggi adalah bertemu bersua dengan Allah. Namanya nuzul, nuzulan. Yang kedua ada pula nuzul itu neraka jahanam dengan berbagai macam siksaannya. Dan kedua-duanya sudah diberi kabar ketika seseorang akan mati. Seakan-akan ini yang kau persiapkan dulu semasa hidup dan ini suguhan untuk. Jadi kita pertalikan atau kita hubungkan dengan gaji yang lalu. Sejauh mana kita mempersiapkan diri, ya segitu pula. Yang akan kita terima balasannya bedanya. Kalau dia baik-baik, amalan baik, Allah lipat gandakan. Kalau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, diberi balasan yang sama. Namanya nuzul. Nah, sekarang kita pelajari satu dulu. Yang kita baca tadi kan surat As-Saffat, surat yang ke-37. Semenjak ayat 60. Bunyinya inna hadha, sesungguhnya ini kembali ke belakang, ini kenikmatan. Itu semenjak ayat yang ke-41 malahan. Inna hadha, sesungguhnya ini balasan yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang mukhlasin, ayat 40. Masih surat yang sama. Berupa surga dengan segala macam kenikmatannya, pesonanya, keindahannya, serta berbagai macam hidangan-hidangan dan jamuan-jamuan. Baik berupa buah-buahan, minuman-minuman, sungai-sungaian, dipan-dipan, istimewa, spesial, nanti ada pasangan-pasangan yang disucikan. Semuanya itu inna hadha, sesungguhnya ini semua adalah lahwal fawzul azim. La, benar-benar dianya al-fawzul azim. Benar-benar suatu fawzu, keberuntungan. Keberuntungan yang sangat besar yang tidak dapat dikira, diperhitungkan, diduga. Keuntungan, kemenangan yang luar biasa itu. Namanya al-fawzul azim. Ada sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang al-fawzu. Terkadang disebut dengan al-fawzul azim, terkadang al-fawzul kabir, terkadang juga al-fawzul mubin. Semuanya itu terarah kepada tiga. Pertama, diampunkan dosa. Kedua, diselamatkan dari neraka. Ketiga, masuk surga.
Ketiga-tiga hal itu namanya al-fauzu. Orang-orang yang mendapat itu namanya al-faiz. Kalau jamaknya faizun, ulaika humul faizun. Kalau selepas hari raya Idul Fitri namanya al-faizin, minal aidin wal faizin. Al-Quran menyebutkan faqad faza fawzan azima, terarah kepada itu. Ampunan dosa, selamat dari neraka, masuk surga. Nah, di sini begini. Ini semua kalau kita baca semenjak ayat 41, ini semua tidak seberapa, secuil. Tapi ini semua surga dengan berbagai macam keindahannya, pesonanya, kelezatannya, kenikmatannya, rahmatnya, segala macamnya itu semenjak ayat 41 yang ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih dia untuk mendapat itu, yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam ketaatannya, adalah al-fawzul azim. Limithli hadha, li untuk yang seperti semisal inilah, fa maka hendaknya beramal orang yang mau beramal. Kalau kau beramal je, kalau kau baik-baik je, nikolah. Bahasanya itulah nangka dipacarigian. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surah Al-Mutaffifin nanti itu. Jangan kini kau pecerigian. Nang kini kau pion selesai lah. Masih jalan itu kan. Kalau kau dipecerigiannya aneh kolah. Tandailah surat ini sebentar, tandai ini. Halamannya halaman 448, tandai sebentar saja. Kita balik juz amma. Surat Al-Mutaffifin. Surat yang sekarang ini, surat yang dilakukan oleh beliau-beliau sekarang ini. Wailun lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu hum aw yazunuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Halaman 588. Bunyinya ayat 26-nya, khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lalu Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, halaman 588 ayat ke-26. Khitamuhum misk wa fi dzalika, ayat 26. Wafi dan pada itu, pada yang demikian itu. Wafi. Kalau di sini diterjemahkannya dan untuk yang demikian itu. Fa maka lam hendaklah ya tanafas, bersaing, berkompetensi. Bersaing, bermunafasah. Al-mutanafisun, orang-orang yang bersaing, orang-orang yang berkompetensi dan orang-orang yang berlomba. Itulah yang akan dipersaingkan, memperebutkannya. Apa itu? Kembali ke atas. Surga dengan segala macam kenikmatannya yang puncaknya ketemu bersua dengan Allah. Apa itu falyatanafas? Ada mutiara barang berharga asli tulen. Permata yang lebih besar namanya nafis. Yang nilainya, yang mutunya luar biasa, nama nafis. Sesuatu yang sangat bernilai. Nafis, nun, fa, yasin, nafis.
Barangkali ada nama kita Nafisah, atau namanya Nafis An-Nafis. Itu permata yang sangat indah atau suatu barang yang sangat berharga. Siapa yang ingin kami lagi cari yang namanya Nafis, supaya dipelihara bagus-bagus. Nah, sekarang dari kata-kata itu jadilah yatanafas, mutanafis. Apa itu? Barang yang bernilai, yang harganya, yang mutunya tidak tanggung-tanggung, yaitu surga. Nah, maka hendaklah kalian bersaing memperebutkan, berlomba, bermunafasah untuk meraih itu. Itu maknanya falyatanafasil mutanafisun. Kalau awal ayatnya kan begitu, khitamu misk. Khitamuhu ini tutupnya nih. Khitam itu lak, segelnya saja misk. Segala minuman yang luar biasa di surga itu namanya rahiqum makhtum. Minuman yang sangat luar biasa, lezatnya di surga. Segelnya saja kasturi, minyak yang paling harum, belum lagi isinya. Nah, kalau bersaing juga itu persaingan. Di sini pentingnya kita agak sering membaca ayat-ayat berupa bisyarah kabar gembira itu supaya kita jangan terlalu silau dengan yang tetek bengek dunia. Kadang-kadang kita agak lebih fokus kepada rame-rame dunia dengan segala macam yang akan kita tinggalkan. Kadang kita bertojeh gitu. Dia tahu pakai bertojeh, masa awak sana. Amo bertojeh, Pak. Aku hampir lu. Amo paku lakak malakak kabik mengabik. Amo baduto manipu, mengicuh, bersaing, kompak lo deh. Ta'awanu alal ismi lo deh. Kau nak menyimpang tapi main kasih nampaknya. Amo itu. Kuampe. Siakan kadi bawa di gunggang tabangnya itu. Bakaru arang lo deh. Memperdebatkan, mempertanggakan. Ia ada orang kini ko yang berkuampeh kepada yang baik, ada yang berkuampeh kepada yang buruk. Kau kuampeh. Innaka kadihun, engkau orang yang berkuampeh. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Engkau kadihun tu orang yang berkuampeh, sekuampeh-kuampehnya. Ayat itu di belakang mutlak. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Penekanan. Sama nak berkuampeh. Habis-habisan. Baru tu jadi. Mengadakan agama jadi. Memakai topeng ulama jadi. Memakai topeng kiai jadi. Pakai segala. Pokoknya di mana kemalangit, di mana kemalantuang, di mana kemanyungkah masuk ke sana. Kalau kau berkuampeh juga, kalian orang beriman, kau berkuampeh itu apa? Wah. Tapi dalika falyatanafasil, persiapkan diri untuk itu. Nah, surat yang lampau yamhadud. Beramallah untuk itu, amal yang saleh. Berarti kalau engkau beramal saleh, berarti kalian telah mempersiapkan sesuatu yang akan kalian sendiri yang akan menerima balasan. Itulah nuzul untuk kalian. Ya, dua ayatnya. Pertama tadi falya'mal. Maka hendaklah beramal. Orang-orang yang ingin beramallah untuk itu. Untuk keridaan Allah dan balasan Allah. Kalau bersaing, inilah yang akan dipersaingkan. Itu makanya saya bahasakan tadi bahasa falyatanafas. Munafasa artinya mempeributkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Dunia ini, namanya dunia. Dunia itu rendah artinya. Arti dunia itu rendah, tidak bermutu, tidak bernilai. Sehingga dia hina. Cuma dekat dana. Gampang diambil. Mudah didapat. Itu dunia. Tidak kau nama dia. Dunia aku kecil orang kampung Muslim wali no.
Dunia ko wale, dunia berkecehir. Nah kalau tak diingat-ingatkan, kita nanti terpesona, terpengaruh. Mata'ul gurur, mata'un qalil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Itu makanya kita kanan kajinya ke petang. Man amila salihah, siapa yang beramal saleh, itu yang dia persiapkan untuk sesuatu yang akan ditemuinya nanti, yang akan nuzul, yang akan disuguhkan. Nah, kita balik ke surah Safat tadi balik. Lama ketulih jangan celik jam. Ambo celik jam kan. Hari abi ini kau. Zakum. Talwaha mayangnya ka'annahu ru'usus sayati, mayangnya seakan-akan kepala setan. Mayang-mayang, arai, bahasa arai ya. Arai. Dan begitu ke bawah seterusnya ayat. Bisa dibaca ke bawah ayat. Kita tidak akan menguraikan sebagai bawah, seperti perbandingan. Kata imam-imam tafsir, ulama-ulama tafsir menggambarkan zakum itu, kalau setetes daripada minyak kayu zakum itu diteteskan ke dunia ini, punah kehidupan di dunia ini karena busuknya punah segala kehidupan ini, mati semua yang hidup karena tanggung busuk zakum. Dah berarti zakum hidangan, minuman-minuman makanan surga juga hidangan. Sekarang mana? Mana yang lebih khair? Mana yang lebih baik? Silakan berpikir. Kalau memang hidangan-hidangan, suguhan-suguhan surgawi itu yang Allah persiapkan itu yang lebih baik, fal ya'mal. Maka hendaklah kalian beramal, atau hendaklah beramal orang yang ingin beramal. Itulah yang akan diamal, yang dikerjakan. Tiba di surat Mutaffifin, itulah yang akan diperebutkan, dipersaingkan untuk memperolehnya. Istilahnya, jangan habiskan kalori kita, waktu kita, tenaga kita, potensi kita hanya untuk kepentingan dunia ini. Jangan jadikan itu nomor satu. Jangan menjadikan isar. Isar itu melebihkan, mengutamakan dunia. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Jangan itu. Ambil sekedarnya saja. Tapi jangan sampai berhabis-habisan. Sebab kalau kita berhabis-habisan atau kalau Anda berhabis-habisan, pasti terlalaikan, terabaikan, terlengahkan, terlewatkan kenikmatan ukhrawi. Itu sudah hukum. Orang kalau condong kepada yang satu, yang lain terabaikan. Itu sudah hukum. Orang asyik, dia lalai dengan lain. Itu asyik, lalai. Asyik dunia lupa akhirat. Asyik hidup lupa mati. Asyik berbini, lupa anak. Lupa anak. Asyik mencari kutu, lupa jamu. Asyik mota, angui ayah. Ayah barandang. Orang asyik itu melupaikan. Jadi siapa yang asyik dengan dunia pasti lupa akhirat. Siapa yang asyik hidup lupa mati. Maka penting diingatkan. Kemarin saya sendiri mau otak-otak di satu tempat Wananga beliau kini kan. Kalau barangkali ko kaji abi mati juga abi. Ayo bilolai. Kaji orang Indonesia ko duit saya. Sejak lawara bulan ko kaji orang duit saya. Salah sian kaji ko. Kini ko ya barangkali awak dengar kaji abi mati. Itu salah kok kemati dengar ko ndak. Barangkali galaknya mendengar gini. Balik aku agak nyinyir. Harus diingatkan. Kalau tidak disapu-sapu, orang kasih saja. Kasih saja. Lain pernah kita ke pasar Tingkek. Di kami siswa nama pasar Tingkek. Pasar Tingkek nama siswa. Pasar Tingkek.
Di situ sebelum ada model-model kini tahun 70-an, 80-an lah, atau 70-an. Masih 80-an, mau acok ke bahasa 80-an. 80-an katalah, masih ada orang ngalau ubek pakai ular. Ular. Itu kalau lah orang ngalau ubek pakai ular tu, atau cerita ni sambuh. Nyale, terlebih tu dalu. Itu kalau menonton asyik kan. Kalau nak ikuti orang, dia terkenalnya. Oi, angku mengang besar. Itu, mana ni gua? Baru pom-pom, biaya je nak. Lupa aja. Ambil contoh ni tu. Kau asyik pasti lupa. Jadi orang nak asyik kau harus di jagoan di kanan. Asyik, jangan asyik dengan dunia, asyik duit. Di kanan kena lupanya. Jadi kini ko mengenang gitu. Kini ko orang asyik bawa kompeh kita kanan, jangan asyik nak bawa kompeh, ada orang cek lain kali kompehan kita. Sampai habis orang berutuh. Tadi malam pun nampak orang mau bor listrik. Dicucuk nak kata banyak-banyak. Iko baralah dosonya. Kalau jadi si anu gua, kalau si anu si galih gua, peknya dengan cara yang tidak benar, cara ilegal. Lalu jangkitnya ayah juga tidak halal. Jangkitnya mintu Pak Win tidak halal juga. Sebabnya menapiknya itu tidak halal. Ini pembantu, penolong, tukang payung, tukang pacik emak, tukang sikap pintu, tukang hehehe, itu semuanya kerjasama untuk hal yang membantu sekelompok. Ta'awanu 'alal ismi. Paralu dijagoan. Paralu dikanakan. Itu satu ayat. Kita lompat ke surat Al-Waqiah. Baru kita lompat-lompat, hari nak panjang. Al-Waqiah surat ke-56. Itu golongan kiri. Ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrib. Surah 56 Al-Waqiah. Judulnya Ashabus Shimal. Halaman 535. Ayat 41. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم. Inilah hidangan suguhan untuk mereka pada hari pembalasan. Mereka siapa? Golongan kiri. Berarti salah satu yang menjadi suguhan yang akan dihidangkan kepada mereka golongan kiri adalah zakum. Nanti ketemu lagi dalam surah Ad-Dukhan, ta'amul athim, makanan para pedosa. Intinya yang kita pelajari pada pagi hari ini bahwa jangan sampai kita disuguhkan, dihidangkan ketika kita baru sampai ke alam sana,
mestinya disambut kita dengan tari gelombang, dengan sarano, dengan arak-arak, mestinya begitulah. Tapi coba gambarkan orang-orang yang lalim, zalim di atas dunia ini, dia digiring, diarak, dia dengan sambut dengan berbagai macam sambutan. Apakah akan begitu juga mereka nanti akan disambut? Tidak. Mereka disambut dengan suguhan-suguhan seperti ini. Itu yang harus kita pikirkan. Kita setiba kita di alam sana, diawali dengan kematian, setelah kita mati apa yang disuguhkan? Sekarang kita persiapkan. Sebab ketika orang akan mati, kepadanya sudah dikatakan, wa amma in kana minal mukadzibina ad-dhalin fa nuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Ujung ayat Al-Waqiah. Balik saya ke belakang. Tidak berat membaliknya. Selesai. Ayat yang ke-92. Adapun jika adalah dia itu, orang yang akan mati itu, sebelum nyawa ruhnya dia ambil. Gitu orang-orang itu orang mukadzibin, para pendusta-pendusta, para pembohong-pembohong yang mengingkari, menolak kebenaran, menentang Allah dan Rasulnya, ad-dhalin, lagi sesat. Fanuzul, ketemu lagi kan? Maka hidangnya, suguhannya, atau mereka disambut dengan air yang sangat panas. Atas dia tu jahim. Dan dia akan masuk dibakar dalam neraka jahim. Inna hadha, sesungguhnya ini lahua, benar-benar dianya haqqul yakin. Kalau kita kaji yakin kan tiga lah. Ilmu yakin, ainul yakin, sekarang haqqul yakin. Kapan ini diberitakan? Dalam beberapa penjelasan ulama tafsir, ketika akan mati. Ketika akan mati, orang nanti ada nampaknya dikasih bisyarah, kabar gembira dan kabar takut. Ini kepada mereka yang mukadzibin dan dhalin, maka suguhan untuk engkau, kira-kira begitu. Hidan untukmu. Engkau akan disambut nanti setiba di alam sana, air yang sangat panas. Dan ujungnya berakhir di jahim. Berarti ketika akan mati sudah dikasih apa yang akan disuguhkan. Makanya ketika salat jenazah, akrim nuzulahum. Bertali dia ke situ. Kalau kita pelajari doa salat jenazah itu, dan kalau kita paham, ya mengertilah kita apa itu akrim nuzulahum. Kan tidak semua orang pula paham mengerti apa yang dibacanya. Rem pendek saja. Sampai wa'afi wa'fu anhu. Allah Akbar, wa'afi lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Itu tenang saja. Bagus tenang saja sampai situ. Sampai sambungan. Akrim nuzulahu. Memuliakan tamu namanya ikram. Ikram, memuliakan tamu. Nanti memuliakan tamu, sambut dengan baik. Persiapkan kedatangannya, layani dia. Hak tamu 3 hari. Namanya ikram, muliakan tamu. Kalau dalam hadis, fal yukrim dhaifa, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimana memuliakan tamu? Sambut dia, layani dia, hidangkan hidang yang bagus, yang baik. Sekarang kita minta kepada Allah, ya Allah, di samping ampunkan dosanya, rahmati dia, beri afiat dia dan beri kemaafan dia, akrim. Setiba di alam sana, ya Allah, mohon disambut, disuguhkan, dihidangkan sesuatu yang telah engkau persiapkan dengan istimewa. Itu doa kita. Kalau saya berdoa kepada Allah, mohon saya nanti ada orang mensalatkan saya, orang yang mengerti dengan doa itu. Karena membaca doa mengerti yang tidak mengerti berbeda.
Kalau dulu saya mati, tolong salatkan jenazah saya. Kenapa? Itu doa terbaik yang dibaca Nabi dalam salat jenazah. Sebab ketika akan mati, dia sudah dikasih tahu tu. Jika dia orang muqarrabin, farauhu wa raihan. Jika golongan kanan atau golongan maimanah atau ashabul yamin namanya, katakan salamun laka min ashabil yamin. Tapi kalau dia al-mukadzibin ad-dalil, nuzulun min hamim atau satu jahit. Baru nanti berikut sambutan-sambutan istimewa lainnya untuk para durjanani di alam barzah. Saya membaca berita pajarku membunuh 5 orang sekeluarga. Umur 19 tahun, tak salah ya? Berapa? Ya, 19. Dibunuhnya saudara-saudanya, sudah diperkawasnya dibunuh. Tiba di Kendang Setumbin kan hidang yang dapat ni. Kelebu-kelebu. Sulutan rokok, binju-binju apa dah. Kalian baca berita ni. Itu hidangan. Tiba di tahanan polisi dan di tahanan lah. Langsung dapat hidangan sekali. Pinju apa jago? Itu pinju. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.